Selamat siang, Dokter. Sudah hadir ya, artinya sudah lengkap ya. Ada berapa? Ada Sama 43. 40 ya. Satu Selamat siang angkatan dong. 4 ya. 43 berarti masih kurang nih. Karena pesertanya baru berapa nih? 41. Oke. Baik, sambil menunggu teman kalian yang belum join, kita mulai saja untuk kuliah anatomi pada modul neuroanatomi eh, semester ini. Jadi yang perlu kalian perhatikan, berhubung kalian sudah pernah praktikum CNS pada kesempatan yang pertama kemarin, tentunya harapannya ini jauh lebih mudah untuk difahami. Satu, kedua, lebih bisa menyambungkan pengetahuan yang kemarin secara tiga dimensi kalian dapatkan. Dan yang perlu diperhatikan pada modul ini, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin pada kesempatan praktikum, bahwa ujian di sini akan menentukan kelulusan. Artinya, ketika kalian nanti tidak lulus pada ujian praktikum anatomi, ya perlu diperhatikan, ini bisa menjadi penyebab ketidaklulusan modul ini. Walaupun nilai sumatif kalian bagus misalnya, dan lain sebagainya. Intinya demikian, ya. Dan yang perlu saya garis bawahi kembali, karena materi kita banyak, sementara SKS Neuro itu hanya 2 SKS, nanti di modul saraf jiwa pada semester berikutnya, kalian tidak mendapatkan kembali materi anatomi, sehingga tentunya perlu diperhatikan ya, penyampaian pada modul ini ada yang disampaikan lewat kuliah seperti ini, ada yang disampaikan lewat misalkan diskusi PBL kasus, dan ada yang disampaikan lewat praktikum. Sehingga nanti tidak ada lagi yang beralasan eh, pada saat ujian praktikum alasannya tidak apa namanya tidak ada dalam daftar tilik. Bukan demikian ya, karena memang waktu kita terbatas sehingga ada beberapa yang memang disampaikan di praktikum, di PBL, dan di kuliah. Keseluruhannya adalah pengetahuan yang saling apa namanya melengkapi, sehingga kalian tentunya misalkan nanti pas ujian praktikum saya tanyakan soal fungsi atau saya tanyakan soal kaitannya dengan struktur yang ditunjuk, itu kalian harus bisa jawab walaupun bukan merupakan bagian dari daftar pilih, ya, kecuali kalau misalkan disampaikan di ketiga kesempatan tersebut, nah itu mungkin bagian dari yang apa namanya bisa ditanyakan ya, atau bisa kalau misalkan keluar dari di ujian bisa dipertanyakan kembali misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan pernah dengar tapi saya bawakan di ujian praktikum, kalian harus bisa jawab ya. Itu harapannya. Baik, kita mulai tanpa menunda kembali. Fokus kita siang ini semoga tidak mengantuk ya. Fokus kita siang ini ada pada CNS, Sistema Nervosum Centrale atau Central Nervous System kita. Baik. Sudah muncul ya? Sebelum saya mulai, suara saya sudah terdengar cukup jelas atau kurang jelas? Jelas dok. Baik, ya saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya masih menggunakan PPT dari pengampuan dari UI. Artinya ini masih menggunakan standar UI ya.
Ya, kita awali dengan cerebrum atau telencephalon, yang mana ini merupakan bagian dari CNS kita yang besar yang ada di paling kranial atau paling atas. Nah, cerebrum kita ini kalau secara strukturnya ini akan terlihat adanya bagian yang berwarna putih ya, dan ada bagian yang berwarna abu-abu yang disebut sebagai gray matter ataupun white matter. Kontennya tentunya beda. Pada gray matter ini kaitannya dengan neuron badan sel utamanya. Kemudian yang white matter ini kaitannya secara sel ya, secara sel neuronnya. Ini kaitannya dengan association fiber, commissural fiber, maupun projection fiber. Yang ini tentunya kaitannya dengan akson. Nah, pada bagian badan sel neuronnya ini, kita pada gray matter-nya kita akan kenal adanya cortex cerebri, ya, cerebrum cortex atau cerebral cortex. Kemudian ada bagian yang berada di tengah yang kita kenal sebagai basal ganglia. Terminologi basal ganglia kadang digunakan sebagai terminologi untuk menggambarkan adanya serupa dengan korteks tapi berada di bagian tengah atau di bagian basal. Padahal kalau disebut ganglia ini sebenarnya lebih cocok ke PNS ya atau peripheral nervous system. Dan biasanya juga ada yang menyebutkan terminologinya sebagai basal nuclei. Nah, kemudian ada beberapa bagian gray matter lainnya yang berisi nuclei pada cerebrum kita selain dari basal ganglia juga yang disebutkan tadi. Nah, nanti kalau kita bahas kembali secara histologi, untuk cerebral cortex-nya ini akan terbagi menjadi isocortex yang paling baru sampai ke yang paling apa namanya tumbuhnya paling pertama atau alocortex paling tua ya. Itu nanti secara histologi kalian pelajarinya di histologi struktur isocortex dan alocortex pada cerebral cortex sana di situ nanti ada beberapa lapisan. Baik. Nah, kalau kita lihat gambaran cerebrum, ini semuanya sudah dijelaskan kemarin pada saat praktikum. Kita mengulang dengan cepat ya, gyrus dan sulcus. Ini bagian dari penampakan superficial yang bisa kita lihat pada penampang lateral, penampang medial, maupun penampang inferior. Nah, di situ akan tampak di beberapa lobus utama, frontalis, parietalis, temporalis, occipitalis, dan ada juga pada bagian sisi medial yang kita lihat sebagai limbic lobe, dan ada pada bagian facies lateralis yang ketika bagian apa namanya lobus parietalnya disibakkan akan terlihat lobus yang apa namanya tersembunyi, yaitu insular lobus. Nah, kemudian ada bagian olfactory structure yang ada di bagian basis krani, ya, yang berada di sisi penampang inferior. Kalau kita lihat di bagian inferior dari cerebrum. Nah, untuk beberapa sulcus yang terkenal tentunya sudah kemarin dipelajari ya. Ada sulcus lateralis, sulcus centralis yang memisahkan antara lobus frontalis dengan parietalis. Kemudian pada lobus frontalis sendiri, ini ada sulcus yang memisahkan lobus frontalis menjadi bagian superior, media, dan inferior. Pada bagian parietalis ada satu sulcus yang akan membagi bagian lobus parietalis menjadi dua, bagian superior gyrus dan inferior gyrus. Kemudian pada bagian temporalis dari sisi lateral kita akan melihat adanya dua sulcus sebagaimana pada lobus frontalis yang akan membagi lobus temporalisnya menjadi tiga gyrus, gyrus superior, temporalis media, dan inferior. Ya, ini gambaran dari sulcus lateralis, sulcus centralis. Ini ada gyrus yang utama berada di samping dari sulcus centralisnya. Ini tadi memisahkan antara lobus frontalis dengan parietalisnya ya. Ini ada presentral gyrus, ini postcentral gyrus. Ini dua gyrus utama yang dipisahkan oleh sulcus pada lobus parietalis menjadi gyrus yang superior dan inferior. Kalau di inferior kemarin kita kenal sebagai di ujung dari sulcus lateralis sebagai gyrus supramarginalis, belakangnya angularis ya. Ini yang disebut apa namanya lobus temporalis yang kemarin disebut sulcusnya ada dua, superior dan inferior, yang akan membagi lobus temporalisnya menjadi tiga gyrus, superior, media, dan inferior. Saya rasa ini sudah cukup kemarin ya.
Ini ada lobus yang tersembunyi ketika bagian lobus parietalisnya ini disibakkan, ini akan nampak adanya apa namanya lobus insular ya yang tersembunyi. Oke, ini tentunya dari sisi facies lateralis dari hemisferium cerebri. Nah, ini kalau kita lihat pada sisi medial, facies medialis, kita kenal kemarin ada corpus callosum yang merupakan jembatan antara hemisferium cerebri kanan dan kiri, gyrus cingulate, sulcus cingulate, kemudian parahipokampal gyrus, ada uncus ya. Di sini sebenarnya kalau didetailkan kembali, di sini ada gyrus dentata, kemudian ini ada bagian dari fornix, ini bagian dari hipokampus di sini, dan lain sebagainya. Pada penampang ini juga yang jelas adanya sulcus parieto-occipital yang memisahkan parietal dengan lobus parietal dengan occipital di belakangnya. Kemudian ada sulcus calcarein pada lobus occipital, ya. Ini yang merupakan pusat dari visual, korteks visual ada di sini. Ini pada penampang medial atau fasies medial. Nah, kalau kita lihat pada fasies inferior, kita akan melihat tadi ya, olfactory organ mulai dari bulbus olfactorius yang berlanjut menjadi tractus olfactorius yang akan berjalan sejajar dengan gyrus rectus. Kalau dari sisi inferior juga kita bisa lihat di bawah sulcus calcarein terdapat gyrus lingualis. Ya, ini para hippocampal gyrus, ini uncus. Ya. Nah, Eh, ini merupakan rangkuman kaitannya dengan fungsi. Bagian-bagian tadi, bagian-bagian dari girus, permukaan pada cerebrum kita, ini jika dikaitkan dengan fungsinya, maka kita bisa apa namanya simpulkan seperti ini kurang lebih ya. Misalkan pada presentral gyrus, ini merupakan primary motor area yang mana gyrus di depannya, anterior terhadap presentral gyrus itu merupakan area premotor cortex. Kemudian di bagian inferior dari frontal gyrus, ya, di mana di situ terdapat bagian dari depan ke belakang, ada tiga bagian ya, ada orbitalis, kemudian triangularis, opercularis. Nah, di bagian bawahnya, kurang lebih antara opercularis dan triangularis itu merupakan broca area motorik untuk speech ya. Jadi untuk speech production, kalau misalkan ada gangguan pada area situ, berarti klinisnya kurang lebih pasiennya tidak bisa berbicara. Dia ngerti, dia bisa menangkap pembicaraan, tapi dia tidak bisa memproduksi. Artinya motor motorik untuk bicaranya dia terganggu. Kemudian misalkan yang kemarin ada area Wernicke, ini bagian superior temporal gyrus ya. Dan kalau kemarin tuh sekitaran antara supramarginal dengan angular dengan bagian dari superior temporal gyrus kan tadi mohon maaf tadi terlempar saya ternyata. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi saya bicara sudah sampai mana ya? Oh, ini masa basal nuklein. Bukan. Sebentar. Jadi baru sampai area Broca, Dok. Area Broca. Oke. Ya, masih di sini ya tadi ya.
Betul, Dok. Ya, kalau kemarin kan kita kenal ada area Broca dan area Wernicke, yang satunya untuk sensoriknya, yang satunya untuk motorik bicaranya, ya. Kemudian pada bagian insula ini apa namanya? Bagian yang merupakan lobus tersembunyi, ya. Terus kemudian yang area yang penting kemarin mungkin ada di, nah ini, kemarin saya kurang paham apakah disampaikan semua atau tidak, bagian tem, lobus pada otak, lobus temporalis di bagian superiornya itu ada kan, kalau insulanya terlihat, ada bagian virus yang berjalan transversal. Kalau kita lihat relatif terhadap cerebrumnya ya, sehingga disebut sebagai transverse temporal gyrus ya. Gyrus temporalis transversal atau gyrus temporalis of Hassel ya. Ini merupakan pusat primary auditory cortex. Makanya kemarin saya sampaikan bahwa itu penting. Nah, ini merupakan beberapa area yang penting. Selain itu bisa kalian baca ya. Nah, ini gambarannya ya. Ini motor cortex primary-nya, ini premotor cortex-nya, ini Broca area, ini gambaran Wernicke area, ini untuk sensorik pada apa namanya, somatosensoriknya, kemudian ini yang association cortex, ini yang primary visual cortex. Kalau dilihat dari sisi medial, itu sepanjang dari sulcus calcarin. Ya. Ini gambaran kurang lebih beberapa area dari eh, korteks yang kaitannya dengan fungsi. Nah, ini pada sisi facies medial ya, di sini ada uncus, ini merupakan primary olfactory cortex untuk penghidup kita. Kemudian ini masih bagian dari terusan sulcus centralis, ini masih bagian dari presentral gyrus, ini bagian dari postcentral gyrus, sehingga berkaitan ya fungsinya ya. Yang ini premotor cortex, yang ini tadi sulcus calcarin. Ya, pembagian area-area motor, area-area fungsional pada korteks cerebri ini juga bisa dilakukan dengan pembagian Brodmann area. Ini tentunya sesuai dengan penemunya ya. Pada Brodmann area akan terbagi menjadi beberapa area yang mana ini merepresentasi dari fungsionalnya. Nah, ini gambarannya pada penampang medial ya, atau facies medialis hemispherium cerebri. Ini beberapa gambaran pembagian Brodmann area. Tentunya ini tidak perlu kalian hafal ya. Mungkin ada beberapa yang mungkin bisa dihafalkan kaitannya mungkin dengan fokus-fokus penelitian misalnya, atau fokus-fokus bacaan ketika kalian sedang apa namanya, membaca secara lebih spesifik area tertentu secara fungsionalnya. Nah, ini gambarannya ya, untuk apa namanya, rangkumannya kurang lebih. Kalau tadi Broca area itu kurang lebih Brodmann area 44 dan 45, kemudian kalau Wernicke area itu kurang lebih area 22 untuk Brodmann areanya dan lain sebagainya. Ini gambaran area fungsional otak, korteks kalau kita melihatnya secara Brodmann area, dari pembagian Brodmann area. Nah, ini adalah homunculusnya, body map dari motor cortex dan somatosensory cortex. Ini kalau dilihat, ini tentunya bagian dari presentral gyrus, yang ini postcentral gyrus. Ya, kita bisa lihat ya di sini untuk sensorik dan no, sorry, ini untuk motorik dan sensoriknya, ini gambarnya seperti ini, rada mirip ya. Dari bagian sini, ini tentunya di facies medialis ya, di atas dari gyrus sinulate tentunya ya. Ini bagian yang kaitannya dengan ekstremitas bawah ya, hingga ke gluteus, kemudian di trunkus ini bagian atas ini, baru ke ekstremitas atas adalah bagian yang sudah ke arah lateral. Ini masih suprolateral. Paling lateral di sebelah sini kurang lebih adalah area di wajah dan lidah ya. Sementara untuk sensoriknya juga mirip. Ini area genital ada di sisi facies medialis dari hemispherium cerebri, berlanjut ke ekstremitas atas, kemudian berlanjut ke trunkus, berlanjut ke kepala, kemudian ke tangan. Ini untuk yang sensorik ya, secara umum di kepala. Karena kalau di wajahnya ini ada mirip dengan bagian motoriknya.
kemudian ke area apa namanya oris ya, lidah dan sebagainya di dalam faring ini lebih ke bawah, lebih ke lateral. Ini kurang lebih gambarannya. Fungsinya buat apa sih? Misal kita tahu ada pasien dengan stroke misalkan, kemudian ada gambaran apa namanya lesi pada area yang kira-kira berada di sekitaran presentral gyrus misalkan. Nah, ini kan kalau dilihat nantinya, maaf. Nah, kira-kira kalau dilihat nanti kalian bisa membayangkan manifestasi klinis apa yang akan muncul. Kalau misalkan motorik dan sensoriknya yang terganggu, posisi lesinya ada di sebelah mana, ini nanti bisa kalian bayangkan, oh kemungkinan besar manifestasi klinis yang terganggu ada di area tubuh ini dan ini. Seperti itu kurang lebih. Ya. Ya, kita lanjut dengan blood supply dari otak kita. Untuk blood supply dari otak kita, perlu diketahui pembuluh darah utama yang menuju intrakranial itu ada dua sumber, ya, yaitu yang berasal dari arteri vertebralis dan arteri, kemarin udah semua ya, tentunya udah tahu ya, apa? Karotis interna. Nah, tapi khusus untuk yang ke arah cerebrum, ya, ini kaitannya yang berasal dari basilaris. Karena dia tidak mendapat percabangan dari yang vertebral. Nah, arteri vertebralisnya ini memberikan vaskularisasi blood supply-nya ke arah cerebellum dan batang otak. Nah, kalau untuk yang ke cerebrum itu dari basilaris. Nantinya di bagian basis krani, sumber-sumber tersebut akan membentuk semacam jalinan yang seolah-olah kayak berbentuk lingkaran ya, sehingga kita kenal dengan istilah kemarin pada saat praktikum saya sampaikan circulus Willisi sesuai dengan penemunya. Nah, ini kita bisa lihat di sini gambaran dari karotis komunis yang bercabang eksternal dan internal. Dia masuk dari basis krani di bagian basal sini melalui karotid kanal, kemudian dia keluar menuju ke fossa cranii media. Kemudian yang bersumber dari arteri subclavia, dia akan mempercabangkan arteri vertebralis ya. Dia berjalan di sisi samping kanan dan kiri dari apa namanya vertebra kita. Di situ terdapat foramen transversum, transversaria yang kemudian akan dilewati oleh arteri vertebralis tersebut. Kemudian ketika dia masuk di foramen magnum, dia akan bergabung membentuk arteri basilaris. Tentunya ini ada di basis krani. Ya. Nah, dia membentuk arteri vertebralis, memberikan percabangan terminal berupa posterior cerebral artery. Arteri cerebralis posterior atau kita biasanya mengenal dengan singkatan PCA, posterior cerebral artery, yang akan menuju ke bagian cerebrum. Nah, yang dari mana? Dari vertebralis tadi pertama memberikan percabangan ke area cerebellum, kemudian yang dari basilarisnya juga memberikan percabangan ke cerebellum. Tapi untuk yang ke cerebrum, ya, ini dari basilaris melalui percabangan terminalnya yaitu PCA, posterior cerebral artery. Ini gambarannya seperti ini. Kita lihat dulu dari internal karotid arterinya. Nah, ini tadi ya. Internal karotid arterinya ini tentunya akan terbagi menjadi beberapa part ketika dia masuk menuju ke fossa cranii media, dia akan berjalannya seperti ini. Pertama tentunya berasal dari cervical part yang mana ini berasal dari percabangan arteri carotis communis yang mempercabangkan internal dan eksternal. Percabangannya masuk, kemudian menuju ke bagian petrosal dari os temporalis ya. Dia kemudian setelah melewati petrosal part, dia masuk ke cavernous part, baru setelahnya masuk sebagai ke bagian internal dari fossa cranii media, sebagai internal part dari
atau cerebral part dari internal carotid artery. Ya. Eh, dan di sini juga bersebelahan dengan di bagian anteromedialnya dengan foramen lacerum. Ya, si internal carotidnya ini kan internal carotid kanalnya di bagian superiornya ini dia bersebelahan dengan lacerum, foramen lacerum yang apa namanya berada di anteromedialnya kurang lebih. Seperti itu. Nanti kalian bisa lihat pada basis krani lubang-lubang yang ada di situ nanti diperhatikan gitu ya. Nah, ini bagian dari circulus villisi yang tadi disampaikan. Dari bagian arteri vertebralisnya dia mempercabangkan bagian posterior inferior cerebellar karena bagian yang anterior inferior cerebellarnya itu merupakan percabangan dari basilaris. Jadi pada cerebellum ini ada dua secara umum yaitu bagian superior cerebellar dan inferior cerebellar. Nah, inferior cerebellarnya ada bagian yang anterior dan posterior. Kalau anteriornya ini dari basilaris, posteriornya masih bagian dari vertebralisnya. Kemudian tadi saya sebutkan yang menuju ke cerebrum ini merupakan cabang dari apa namanya arteri basilaris. Jadi kalau misalkan saya tanya, blood supply untuk intrakranial itu dari mana? Dari vertebral dan dari arteri karotis internal. Tapi kalau saya tanya, percabangan utama yang memberikan blood supply ke arah cerebrum dari mana? Dari arteri karotis internal dan basilaris. Karena vertebralnya ini bergabung membentuk basilaris baru memberikan blood supply ke cerebrum. Gitu ya. Soalnya kemarin pas praktikum ada yang bertanya juga seperti itu. Oke. Dari intrakarotid artery tersebut, ini akan memberikan percabangan ke arah lateral, yaitu sebagai middle cerebral artery atau MCA, dan ke anterior sebagai anterior cerebral artery. Antara anterior cerebral artery kanan dan kiri, dia membentuk komunikasi, ya, sehingga karena dia letaknya di anterior, dia disebut sebagai anterior communicating artery, ya, artery communicans anterior. Antar bagian intracarotid artery atau middle cerebral arterinya ini akan berkomunikasi dengan bagian posteriornya. Ini membentuk posterior communicating artery, artery communicans posterior. Sehingga kalau dilihat secara struktur, keseluruhannya seolah-olah berbentuk lingkaran. Makanya ini disebut dengan nama penemunya sebagai circulus villisi. Kalau kalian melihat area blood supply-nya, maka gambarannya akan tampak seperti ini. Pada penampang lateral, ini sebagian besar oleh middle cerebral artery, ada sedikit bagian oleh anterior cerebral artery, dan bagian posterior cerebral artery. Dari bagian eh, penampang atau fascias medialnya, ini sebagian besar oleh anterior cerebral artery, dan di bagian sini oleh posterior cerebral artery. Ini mappingnya kurang lebih demikian untuk blood supply-nya. Oke, sebelum saya lanjut, saya izin dulu sebentar ya, 5 menit.
Baik, kita lanjutkan ya. Tadi mohon maaf, saya izin sebentar. Ya, ini gambaran dari distribusi anteriocerebral artery dan posterior cerebral artery pada penampang atau facies medialis hemispherium cerebri ya. Mirip seperti gambaran yang tadi. Ini sebagian besar oleh anteriocerebral artery, kemudian ini sebagian besar oleh posterior cerebral artery. Kalau kita lihat dari anterocerebral artery ini nanti akan memberikan beberapa percabangan. Sebagai contoh, ini ada callosal branch-nya yang berasal dari pericallosal artery, kemudian ini ke arah orbitofrontal ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian apa namanya melihat ini kan ke arah orbita di sini, sehingga tentunya penamaannya mirip orbitofrontal gitu ya. Ini kalosomarginal, ini percabangan dari acanya juga ya. Nah, ini apa namanya apa berjalannya ini sesuai dengan corpus callosum ini ya. Ini kan callosum marginal, kemudian ini kan perikalosal. Ini kan berjalannya kan mirip dengan corpus callosum ya, mengikuti ini percabangan dari acak. Kemudian untuk ini circulus Willis atau circle of Willis ini tadi sudah disebutkan ya. Ini bagian-bagian dari hmm, jalinan pembuluh darah yang berada di bawah atau di basis krani, yang berada di bawah cerebrum, berada di basis krani. Nah, ini juga sudah ya. Ini kurang lebih gambarannya ketika misalkan pada bagian ini kan arteri vertebralis mempercabangan PCA kanan dan kiri karena mungkin tekanannya tinggi pada saat punya darah tinggi misalkan, atau mungkin ada beberapa kondisi patologis ini bisa menyebabkan aneurisma ya. Aneurisma pada pertigaan ini, pada percabangan dari arteri basilaris yang kemudian bercabang menjadi cabang terminalnya yaitu posterior cerebral artery. Ini bisa menjadi bulging sehingga membentuk aneurisma. Oke, ini gambaran rangkumannya ya. Ini misalkan untuk bagian vertebral yang merupakan percabangan dari subclavian artery, dia memberikan distribusinya ke arah cranial meninges dan cerebellum ya. Tadi udah ya, bagian yang inferior dari cerebellum, arteri cerebellumnya, yang bagian inferior, yang posterior. Kalau yang anterior dari basilaris. Kemudian ini juga merupakan sumber untuk yang ke arah arteri meninga media yang ke arah meninges ya. Dan lain sebagainya nanti bisa dibaca di sini. Oh ya, untuk blood supply karena kita bicara CNS maka kita juga eh, apa namanya blood supply yang ke arah medulla spinalis. Bisa dilihat di sini, untuk blood supply ke arah medulla spinalis nanti akan bercabang utamanya membentuk anterior dan posterior dari spinal artery. Nah, untuk yang posterior ini bisa dilihat ya, ini berasal dari vertebral artery, kemudian dia mempercabangkan ke arah posterior, dan nantinya sepanjang jalur ini juga di apa namanya ada kontribusi dari radikular arteri ya, dari segmen-segmennya. Untuk yang bagian toraks ke bawah, dominannya radikular arterinya itu oleh Adam Kewich, namanya penemunya. Ya, ini mulai dari kurang lebih torakal 8 sampai konus medularis paling ujung dari spinal cord atau medulla spinalis. Tentunya gambarannya akan seperti ini secara mikroskopik ya. Bisa dilihat bahwa setiap segmen baik di interkosta, subkosta maupun lumbal dia akan memberikan apa namanya kontribusi ke arah anterior dan posterior spinal artery. Hanya saja untuk yang paling dominan ini dari Adamkiewicz. Ini juga bagian dari radicular artery. Nah, dia punya penamaan yang khusus sesuai dengan penemunya. Untuk area anterior, mulai dari T8 sampai ke T8 sampai kurang lebih ke konus medularis. Ya. Untuk drainase venanya, kita kemarin berkenalan dengan pelipatan dura mater
yang merupakan bagian dari meninges kita. Di situ terdapat sistem venous drainage dari intrakranial kita berupa sinus dura matris, ya. Kita berkenalan kemarin dengan beberapa sinus dura matris yang posisinya superficial dan beberapa yang sebenarnya ada di dalam atau di profunda. Untuk yang paling jelas terlihat kemarin adanya sinus sagittalis superior. Sebenarnya di sisi dalamnya yang punya posisi sama, yaitu di bagian profundanya terdapat sinus sagittalis yang inferior. Kalau yang ini yang superficial, yang ini yang profunda. Kemudian dari yang profundanya ini untuk menuju ke konfluensinum yang ada di sini melalui sinus rectus. Dari sinus rectus menuju ke transverse sinus, ke sigmoid sinus, dan akhirnya berujung ke vena jugularis interna. Untuk yang bagian sisi dalam, ini ada sphenoparietal sinus. Ini menuju ke sinus cavernosus yang ada di sini. Dari sinus cavernosus bisa melalui dua jalan, melalui inferior petrosal sinus maupun bagian yang superior petrosal sinus, semuanya menuju ke sigmoid sinus dan kemudian akhirnya akan berlanjut ke jugular interna, vena jugularis interna. Untuk yang bagian vena ini mirip dengan bagian arterinya. Kalau tadi arterinya ada antara dan radicular vein, ini juga sama. Yang nantinya dia akan bergabung. Ini kalau bagian depannya ini apa namanya terdapat vertebra plexus ya. Sorry, ini bagian sisi belakang kalau maksudnya dari belakang kalau dipotong bagian eh, apa namanya vertebranya, tulang vertebranya, sehingga kita bisa melihat gambarannya seperti ini. Ini plexus yang ada di bagian anterior dari medulla spinalis, ya, bagian internalnya. Nanti menuju ke samping-samping sini ya. Kemudian nanti dia menuju ke azygos dan akhirnya nanti kembali lagi melalui vena cava. Oke, untuk materi yang pertama cukup sekian. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Izin Silakan. bertanya dok. Ya, silakan. Jadi kan yang arteri radikular itu kan tadi T8 sampai konus medularis. Berarti yang di atasnya apa dok? Di atas level T8. Itu ada Tadi radikularnya juga nggak? betul. Jadi setiap segmennya, posterior segmennya itu selalu memberikan sumbangan sebagai radicular vein, arteri dan vein yang nantinya akan memberikan kontribusi ke anterior dan posterior. Hanya saja untuk yang anterior dominannya tadi dari T8 sampai konus medularis itu oleh Adamkiewicz tadi. Ya, yang paling dominan, Adamkiewicz itu yang paling dominan sesuai dengan nama penemunya. Tapi ya setiap segmen mulai dari apa namanya interkosta, mulai dari subkosta, subkosta kan di bawah kosta ya, dari lumbar itu memberikan kontribusi gitu. Tapi yang dominannya pada bagian anterior oleh Adamkiewicz. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Belum mengantuk ya? Masih bisa dicerna? Oke, kita lanjut. Baik, materi yang kedua yang kaitannya adalah basal nuklei. Basal nuklei tadi ya, atau basal ganglia, area yang mirip dengan area korteks pada cerebrum, yang mana posisinya dia lebih di dalam atau lebih basal. Nah, untuk basal nuklei sendiri, ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagiannya yaitu pertama, cauda nucleus, lentiform nukleus yang nantinya bisa kita pilah menjadi putamen dan globus pallidus ya. Untuk cauda nukleus dan putamen ini sebagai corpus striatum. Kemudian ada subthalamic nukleus, area-area yang berada di subthalamus, kemudian ada substansia nigra. Nanti kalian akan belajar penampang-penampang potongan-potongan dari basa nuklei kalau tidak salah di praktikum yang kedua. Nah, ini pengetahuan umumnya ada di sini dulu. Oke. Nah, ini gambaran tadi ya.
Tadi gambarannya ada, ini talamus ya, yang merah ya, talamus. Kemudian ini ada dari sisi fases lateralisnya kita bisa melihat ini ada kaudat nukleus. Kemudian di sisi yang luarnya itu ada apa namanya putamen. Kemudian di sisi bagian agak dalam lebih medial terdapat globus pallidus. Secara umum gambarannya seperti ini. Tapi ketika nanti misalkan dipotong pada beberapa level, tentunya akan memunculkan gambaran yang berbeda, ya. Dan tentunya kalian harus bisa mengidentifikasi masing-masing dari basal nukleinnya tersebut. Nah, ini gambarnya. Ini gambarannya, ini bisa dilihat ke bagian tadi kalau dibayangkan ini adalah level potongannya seperti ini ya. Potongan horizontal pada cerebrum pada level ini akan memunculkan gambaran seperti ini. Ini adalah gambaran bagian depan dari caudat nucleus sehingga disebut sebagai head of caudat nucleus ya. Kemudian untuk di bagian agak ke posterior, maka kita bisa melihat potongan karena di level ini adalah di situ terpotong juga bagian putamen dan globus pallidus, maka bisa ada gambaran putamen dan globus pallidus. Ini gambaran dari kapsula internalnya. Nah, ini gambaran talamus. Kalau kemarin kita belajar talamus itu berada di sisi ventricle tertius, maka ini gambaran dari ventricle tertius. Ini gambaran dari ventricle lateralis. Bagian mana? Bagian kornu posteriornya yang menuju ke oksipital. Kalau ini titik ini pada gambaran yang aslinya kan di sini sebagai titik berwarna grey ya. Ini adalah bagian akhir atau ujung atau ekor dari kaudat nukleus. Ya. Ini gambaran dari basal nuklei yang ada pada yang bisa kita lihat pada potongan horizontal dari cerebrum. Nah, kalau kita lihat secara distribusi arterinya, maka gambarannya akan seperti ini. Kalau di sini, ini kan masih bagian dari apa? Coba, ini bagian dari apa? Ini yang warna gede ini. Coba, ini masih gambaran yang tadi sih. Ini bagian dari kaudat nukleus, bagian kepalanya di sini. Ya, di sini gambaran apa? Utamennya, ya. Nah, ini bagian kapsula internalnya, ini bagian dari talamusnya. Nah, ini bagian apa kira-kira yang sisi rongga ini? Ayo, siapapun boleh Ventricle, jawab, nggak usah izin. Siapa? Safik ya, silakan. ventricle Mm-mm. tertius ya. Ventricle? Tertius. Ah, kurang jelas, mohon maaf. Dikerasin lagi. Ventricle tertius bukan dok? Sekarang kita kembali lagi. Ciri dari ventriculus tertius itu apa? Diapit oleh talamus. Sehingga kalau kita lihat gambaran ini talamus di mana? Ini talamusnya. Sehingga ventriculus tertius di mana? Ini. Nah, yang ini bagian apa dong? Ini adalah bagian dari ventriculus yang pertama dan kedua atau sebutannya ventriculus lateralis. Nah, ini masih ventriculus lateralis nih. Nah, kalau kita lihat gambaran distribusi blood supply-nya, ini gambarannya seperti ini. Ini masih bagian dari anterior cerebral artery. Ini masih bagian dari apa middle cerebral artery dan ini posterior cerebral artery. Pada bagian talamus ini ternyata masih bagian dari PCA yang cabang yang profunda. Nah, di bagian kapsula interna, di bagian posterior limb-nya ini dari anterior koroidal. Ini masih bagian dari percabangan internal carotid artery langsung. Kemudian ada di bagian putamen dan globus pallidus beserta dengan anterolim dari kapsula interna ini percabangan dari lenticulostriat yang merupakan percabangan bagian arterior dari sirkulus Wilisi tadi. Ya, jadi ini kurang lebih distribusinya seperti itu. Ketika kalau kalian misalkan pasien kasus stroke hemoragik bagian yang kurang lebih ada atau bukan hemoragik iskemik misalkan
bagian yang curiga terjadi ischemic brain injury-nya itu ada pada bagian ini. Oh, ini bagian reticulus striat. Kemungkinan sumbatannya sekitaran anterior portion dari circulus wilisi, bisa di sekitar itu, kurang lebih seperti itu ya. Itu kalau kita mau menyambungkan eh, pengenalan area ini kaitannya dengan blood supply-nya tadi, kurang lebih demikian. Nah, ini kalau kita lihat potongan koronal yang kaitannya dengan basal nuclei. Ini septum pellucidum ini berada di bawah apa? Ayo, ini sudah kelihatan ya, corpus callosum ini. Nah, ini corpus callosum. Tadi ini kalau kita lihat gambaran cerebrumnya, ini potongannya sudah jelas sekali. Ini potongan dari cerebrum. Ini septum, apa, sorry. Ini corpus callosum, di bawahnya memisahkan antara ruang ventriculus lateralis kanan dan kiri, dipisahkan oleh septum pellucidum ini. Ya. Ini gambaran caudat nucleus. Ini gambaran dari putamen. Lihat ya, posisinya terhadap ini globus pallidus, ini putamen. Eh, Posisinya yang globus pallidus lebih medial, putamennya lebih ke belakang. Kira-kira di sini bisa ada gambaran talamus nggak? Ayo, Bisa dok, hah? bisa bisa. Mana? Gambaran talamusnya mana? Di antara itu dok, ventriculus tertius, Iya, yang medial betul. berarti. Ya, Ini ya. bagian sedikit ya, ada gambaran talamus di sini. Di sini terlihat jelas adanya adesio interthalamica dan ini adalah ventriculus tertius. Sedikit bagian porsi anteriornya mungkin yang akan terpotong di sini karena potongannya masih ada di sisi sini. Kalau potongannya di sini pastinya di arah lebih posterior potongan koronalnya, pastinya gambaran talamusnya akan jauh lebih besar, gitu ya. Di sisi anterior kita bisa melihat di bagian dalam dari lobus temporalis ini terdapat amigdala juga. Ini di anterior dari hippocampal formation, ya, kurang lebih kayak gitu, atau sekitaran di anterior hippocampal formation. Ya, ini kalau kita lihat distribusi blood supply-nya untuk area potongan koronal. Ini sebagian besar bisa terlihat di sini ya. Ini kan potongnya di anterior ya. Kalau untuk di sini lenticulostriat ya, percabangan dari anterior portion dari circumfilisi tadi. Ini masih bagian dari ACA, ini masih dari MCA dan bagian temporalnya ini oleh PCA, posterior cerebral artery. Baik, sebelum lanjut ke limbic system, sambil kalian cerna, saya izin dulu 5 menit ya.
Baik, kita lanjutkan ya. Ini ada di bagian berdekatan dengan basal nuklei tadi, yaitu bagian dari limbik sistem kita. Nah, untuk limbik lobe, lobus limbiknya ini ada bagian namanya subkalosal area, kemudian gyrus cingulate. Kalian kemarin belajar ya di fascias medialisnya ada gyrus cingulate. Kemudian parahipokampal gyrus yang merupakan bagian lobus temporalis dan hipokampal formation yang tadi sudah sempat saya sampaikan ya. Jika kalian kemarin ingat pada saat praktikum, ini berada di dasar dari eh, inferior horn atau cornu inferior dari ventriculus lateralis. Nah, ini gambaran dari hippocampal formation. Di sini ada gyrus dentata, kemudian ada bagian dari para hippocampal gyrus, ini bagian dari hippocampus ya. Nah, ini bagian dari hippocampal formation. Nanti di sini ada apa namanya bagian kalau bagian ungkus ini enggak ya, bukan bagian sih. Nah, yang kaitannya dengan hippocampal formation. Nah, untuk sistem limbik ini gambarannya seperti ini ya. Di sini ada area apa namanya subkalosal area, kemudian di sini apa masih bagian dari cingulate gyrus ya. Ini hippocampal formation, para hippocampal eh, gyrus. Kemudian di sini apa ada fornix yang akan nantinya menuju ke area anterior dari subkalosal area dan lain sebagainya. Ini nanti kaitannya dengan sirkuit Papez circuit. Nah, ini bagian dari Papez circuit. Kalau kita lihat untuk sistem limbik ini mengatur emosional kan. Nah, ini sirkuitnya, petuinya kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Itu dari area korteks ini akan melalui gyrus cingulate menuju ke parahipokampal gyrus, ke gyrus dentata, ke apa namanya inputnya tersebut kemudian dilanjutkan ke hippocampal formation tadi, ke hippocampus melalui fornix ke area subkalosal, ke area anterior, termasuk ke area amigdala. Beberapa impulsnya nanti terkirim melalui melalui talamus ya, kemudian menuju ke area korteks kembali dari virus cingulate-nya. Ini melalui internal kapsul ya. Kalau tadi kalian lihat pada basal nuklei di sisi bagian medial terdapat kapsula interna. Itu bagian yang white matter-nya. Dari situ, dari talamus melalui internal kapsul menuju balik lagi ke area korteks. Nanti area korteks menuju ke sini, ke cingulate gyrus, para hipokampal gyrus, ke gyrus dentata, ke hipokampus, melalui fornix, ke area anterior dari subkalosal area, dan kemudian begitu terusnya untuk Papez circuit. Nah, hipokampal formation ini nanti kaitannya pas secara fisiologi kalian belajar tentang memori ya, memori jangka pendek. Antara memori jangka pendek menuju ke memori jangka panjang ini kapan perubahannya di waktu apa fisiologis apa dari tubuh terjadi perubahan tersebut sehingga ada bagian dari memori jangka pendek yang tidak masuk ke dalam memori jangka panjang sehingga beberapa bagian memori mungkin kita bisa lupa gitu ya. Nah, itu prosesnya terjadi pada saat apa dan sebagainya itu kalian belajar di fisiologi. Paling tidak di sini ada gambaran Papez circuit bagian dari limbik sistem limbik. Ya, nanti kaitan dengan emosional dan sebagainya. Baik, ini bagian dari basal nuklei atau basal ganglia. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Mau bertanya dok, Oh ya, silakan. dinamakan ini masuknya ke basal nuklei ya dok? Ya, beberapa bagian yang mirip dengan bagian korteks pada cerebrum yang letaknya ada di dalam, di basal, sehingga disebut sebagai basal nuklei. Hmm. Om, Nanti kaitannya dengan pusat tertentu. Gimana? dinamakan nuklei karena di tengah-tengah atau karena apa ya, intinya dok atau bagaimana dok? Karena itu bagian dari gray matter. Nah, kalau tadi pas pertama kan ada ya beberapa bagian gray matter, ada beberapa bagian white matter. Salah satu bagian gray matter adalah cortex yang ada di superficial dari cerebrum yang
Masuk bagian gray matter lagi ada basal nuklei. Dia tidak di superficial. Kalian untuk melihatnya harus melakukan potongan, baik tadi potongan koronal maupun potongan horizontal dari cerebrum kita. Ya, Baik, terima kasih, Dok. sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dok, saya mau bertanya dok, tapi Ya, terkait silakan. yang arteri tadi dok. Arteri, Kan baik. i- Gimana? tadi tadi kan arteri karotis interna tuh jadinya masuk ke kanalis karotidis atau foramen lacerum dok. Dia tidak melewati konsonan. Sebenarnya dia si foramen lacerumnya itu berjalannya anteromedial terhadap karotid kanal. Kalau secara teoritis dia tidak melalui foramen lacerum untuk masuk ke fossa cranii media, gitu. Jadi ada bagian yang superior, kan kalau karotid kanal itu kan ada bagian yang inferior, yang masih bagian pas petrosal tersebut tadi ya, petrosal dari os temporalisnya, ada bagian yang ke atasnya. Nah, yang bagian ke atasnya ini di sisi anteromedialnya itu sebenarnya ikut melintas yang foramen lacerum tadi, gitu ya. Baik, Oke, terima kasih dok. sama-sama. Ada yang mau ditanyakan kembali? Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali karena masih ada 2 materi ini. Ini sudah jam 2. Dua materi berikutnya juga saya rasa sudah kemarin sedikit disinggung pada saat praktikum yang pertama. Nah, ini kita fokus pada sistem ventrikel dan sirkulasi liquor cerebrospinal. Saya rasa kemarin sudah ya, pada saat praktikum ya. Sistem ventrikel dan liquor cerebrospinal kita, eh, liquor cerebrospinal diproduksi oleh plexus choroideus melalui sel ependim yang ada di situ. Tentunya ini nanti dipelajari di histologi. Nah, sistem ventrikel kita ini terbagi menjadi 4 ventrikel. 1, 2, karena posisinya kanan kiri biasanya eh, lebih seringnya disebut sebagai ventriculus lateralis atau ventrikel lateral. Ventriculus tertius berada di sisi bagian tengah dari diapit oleh apa tadi talamus, kemudian di bagian paling terakhir ada ventricle quartus atau keempat. Gambarannya akan tampak seperti ini, yang mana gambarannya mengikuti pola bentuk dari cerebrum dan truncus encephalii. Ya, kalau kita lihat ini pada gambar sebelah kanan, ini ada bagian yang paling besar, punya 3 bagian yang membentuk semacam tanduk. Ada tanduk di bagian anterior, ada tanduk di bagian posterior, dan ada tanduk di bagian inferior. Ini bagian dari ventriculus lateralis, kanan dan kiri, sehingga bentuknya menyerupai masing-masing hemisferium cerebri. Kemudian dari ventriculus lateralis tadi ini akan bermuara ke ventriculus tertius yang ada di tengah ini, Cirinya mana? Kan karena dia diapit oleh talamus, talamus kanan dan kiri terhubung oleh adesio intertalamika di tengah, sehingga gambarannya ada bagian di sini yang tidak terisi oleh LCS. Menuju ke ventriculus tertius melalui apa? Melalui yang kemarin disebut sebagai foramen interventricularis dari Monro. Ya. Dari ventriculus tertius, kemudian dia menuju ke bagian inferiornya atau ke kaudannya melalui namanya aqueductus mesencephalon, midbrain ya, yang mana punya nama lain sebagai aqueductus cerebri.
Ya, jadi kalau misalkan kalian baca pada literatur aqueductus cerebri itu sebenarnya bukan bagian yang lain, tapi ya itu masih aqueductus mesencepali yang dimaksud. Menuju kemana? Menuju ke ventriculus quartus. Nah, nanti dari ventriculus quartus dia akan keluar melalui 3 foramina. Ada foramina mediana yang mana punya nama lain sebagai Magendie. Kemudian 2 lateral kanan dan kiri. Foramina apa namanya? Luska, Dok. Ruska. Ya. Dari situ cairan liquor cerebrospinal akan menuju ke subarachnoid space. Yang mana bagian subarachnoid space itu meliputi keseluruhan CNS kita, mulai dari otak dan medula spinalis. Ya. Sehingga kalau misalkan pada PBL 1 kemarin yang tadi kalian bahas, ada yang berpikir dia subarachnoid space, kalian bayangkan subarachnoid ini bayangannya luas. Kenapa luas? Ya, menyeliputi keseluruhannya, mulai dari CNS, dari otak maupun medula spinalis. Kalau ada perdarahan, dia punya space yang luas untuk mengisi ruang itu sebelum terjadinya space occupying lesion pada bagian otak. Nah, gambarnya seperti itu. Oke, ini gambarannya kalau pada potongan koronal ya. Pada potongan koronal, ini bagian dari ventriculus lateralis kanan dan kiri menuju ke foramen interventricularis dari Monro, kemudian menuju ke ventriculus tertius, dari ventriculus tertius melalui aqueductus mesencepali atau aqueductus cerebri menuju ke foramen quartus. Ke ventriculus quartus. Ventriculus quartus kemarin punya dasar pada bagian posterior dari pons dan medula oblongata bagian superior yang dikenal karena bentuknya berbentuk wajik sebagai fossa rhomboidea. Ingat ya, terminologi fossa adalah terminologi anatomi. Kalau kita melihat cekungan, bentuknya agak luas. Kalau kecil namanya fovea. Jadi kalau di bagian bawah ini menuju ke kanalis centralis ini buntu ya. Ujungnya buntu. Tetap keluarnya melalui foramina yang tadi disebutkan. 1 di mediana, 2-nya di lateralis. 1 di median, 2-nya di lateral. Ya, Magendie dan Luska tadi. Menuju ke subarachnoid space. Ya, ini gambarannya ya, beberapa bagian dari sistem ventrikel kita. Saya rasa untuk yang bagian resesus-resesusnya ini yang di ventrikel keempat yang nanti kemudian dia berujung sebagai foramina lateralis tadi, yang foramina luska tadi ini sudah cukup jelas ya. Nah, ini perlu dibayangkan gambaran 3 dimensinya ya. Ini kornu inferior, ini kornu posterior, ini kornu anterior. Bayangkan ini di bawahnya, di dasarnya ini terdapat hippocampal formation yang tadi saya sebutkan. Ada hippocampus, gyrus dentata di situ. Nanti dari hippocampusnya ini fornix menuju ke mengikuti bentuk dari corpus callosum menuju ke subcallosal area dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran dari plexus choroideus yang mana lokasinya pada sistem ventrikel kita ini berada pada dinding-dinding dari setiap ventrikel ya. Pada ventriculus lateralis ada di sisi sini ya. Pada ventriculus tertius ada di sisi bagian atas superior sini. Pada ventriculus quartus ada di sisi sini di bagian atapnya dari ventriculus quartus. Ini saya rasa nanti secara histologi ya, mulai bagaimana mekanisme blood-brain barrier-nya terjadi dan lain sebagainya. Ya, ini kurang lebih gambaran konklusinya sirkulasi dari liquor cerebrospinal berasal dari lateralis, ventriculus lateralis ke foramen interventricularis dari Monro, ke ventriculus tertius melalui aqueductus cerebri menuju ke ventriculus quartus, foramina mediana dan lateralis 2 kanan kiri ke subarachnoid space. Ingat, subarachnoid space dia harus punya tempat keluar kan melalui sinus dura matrice.
Mulai dari mana? Dari sinus sagittalis superior. Nanti kalian akan di praktikum berapa ya? Ke besok mungkin ya. Di situ ada bagian struktur anatomi pada bagian dekat-dekat sinus sagittalis superior di apa namanya? Di tulang tengkoraknya ya. Ini ada bagian yang merupakan muara dari subarachnoid space menuju ke sinus sagittalis superior. Ada cekungan-cekungannya. Ya. Dari sini baru menuju ke aliran vena, mulai ke arah vena jugularis interna dan akhirnya menuju ke jantung. Nah, ini sirkulasi vertikospinalnya ya, dari lateralis, tertius, quartus, keluar ke subarachnoid space, melingkupi keseluruhan dari CNS kita, kemudian nanti dia muara ke sini, ke sinus sagittalis superior, melalui ini, arachnoid filusnya ini, kemudian ke vena jugularis interna. Nah, ini gambaran klinis ketika terjadi sumbatan pada drainase liquor cerebrospinal. Bisa dibayangkan pada anak kecil suturannya belum menutup ya. Sehingga karena suturannya belum menutup, kan menutup sempurna kurang lebih usia 2 tahun. Sehingga pada saat sebelumnya, ketika terjadi peningkatan volume dari liquor cerebrospinal pada ruang subarachnoid, dia bisa menyebabkan gejala klinis seperti ini, yang disebut sebagai hidrosepalus. Tentunya proses patologik yang mendasarinya bermacam-macam. Intinya ada sumbatan sehingga bagian subarachnoid space-nya ini terlalu banyak menampung liquor cerebrospinal, tidak bisa keluar, tidak bisa terdrainase dengan baik sehingga terjadilah manifestasi klinis seperti ini. Kemudian kalau untuk pengambilan liquor cerebrospinalnya kita ambil dari melalui lumbal puncture pada kurang lebih di bawah lumbal kedua karena itu merupakan bagian ujung dari konus modularis untuk menghindari adanya trauma pada medula spinalis ya. Atau juga bisa dilakukan melalui suboccipital puncture, tentunya dilakukan oleh para ahli yang sudah terlatih ya. Dan untuk ini tentunya semuanya harus melalui pendidikan, pelatihan, dan tentunya jam terbang. Oke, materi yang ketiga sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi terakhir? Barangkali ada penjelasan saya yang kurang jelas, atau misalkan suara saya terputus-putus oleh karena koneksi, saya tolong diingatkan. Ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Kita satu sisa yaitu medula spinalis. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Untuk penyumbatan LCS tadi itu di sepanjang ventrikulusnya atau biasanya di mana, Dok? Nah, yang tadi saya sebutkan, untuk sumbatannya ini berbagai macam patologi dasar yang bisa bermain di situ. Yang kita lihat tadi gambaran hidrosepalus itu kalau kalian ingat dari subarachnoid space itu menuju ke mana? Menuju ke Jugularis. sinus Sinus. sagittalis superior. Lokasinya ada di kepala. Nah, kalau kita lihat strukturnya secara umum CNS itu kan apa namanya dilindungi oleh struktur tulang ya. Pada anak kecil baru lahir sampai usia kurang lebih 2 tahun, tepatnya beberapa bulan gitu ya. Nah, itu suturanya belum menutup secara sempurna. Tapi pada bagian subarachnoid space yang ada sepanjang medula spinalis, ini jauh lebih terfiksir. Sehingga kalau ada peningkatan volume dari liquor cerebrospinal, dia akan menumpuknya di situ. Ya, di sekitaran intrakranial sebelum menuju ke sinus sagittalis superior. Ya, kemungkinan ada gangguan di mana-mana, ya tentunya manifestasinya akan berbeda-beda. Kalau yang kalian lihat seperti tadi gambaran pada gambar, anaknya kayaknya sadar penuh ya, nggak terlalu ada gangguan kesadaran dan sebagainya. Kemungkinan sumbatannya mungkin ada di filus arachnoidnya tadi yang menuju ke sinus sagittalis superior misalkan, atau ada gangguan pada bagian sinus sagittalis superior, bagian ujungnya muaranya misalkan sebelum ke vena jugularis misalkan dan lain sebagainya.
Intinya dia tidak bisa keluar dari subarachnoid space tersebut. Kan liquor cerebrospinalnya kan diproduksi terus oleh plexus choroideus. Dan satu-satunya tempat keluar ya di situ, dari sinus sagittalis superior. Gitu ya, Baik, terima kasih, Dok. sama-sama. Ada lagi? Kita menyisakan satu materi lagi. Ya, sebelum dilanjutkan, kalian cerna dulu ya. Barangkali nanti ada yang mau ditanyakan, saya izin dulu 5 menit ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Untuk satu materi terakhir yaitu di bagian medula spinalis. Baik, eh, materi terakhir dari CNS yaitu kaitannya dengan medula spinalis atau spinal cord kita. Ya, eh, untuk spinal cord sendiri, ini saya rasa tidak perlu ini learning objektif kaitannya dengan setelah mempelajari hal ini. Nah, ini gambaran dari spinal cord kita memanjang mulai dari foramen magnum, ya kan medula spinalis itu kan lanjutan dari apa namanya medula oblongata dari truncus encephalli. Jadi berawal dari mulai foramen magnum hingga ke bagian ujung dari medula spinalis yang disebut sebagai conus medularis. Nah, ini punya 31 segmen yang mana dari 30 segmen tersebut nanti akan keluar
saraf spinal yang merupakan bagian dari sistema nervosum perifericum atau PNS, Peripheral Nervous System, yang akan merepresentasi segmen bagian dari vertebra kita, mulai dari cervical, thoracal, lumbal, sakral, coccygeal. Ya, ini memanjang sampai level kurang lebih lumbal 1 dan lumbal 2 dari level vertebra, sehingga bagian ini merupakan bagian ujung dari medula spinalis yang kita kenal sebagai conus medularis. Kalau tadi disampaikan ada fungsi lumbal yang dilakukan di bawah dari level lumbal 2 kaitannya dengan ini untuk mencegah adanya kemungkinan trauma pada medula spinalis. Karena kalau traumanya pada CNS, ini prognosisnya akan jelek. Ada 31 pasang nervis spinalis, yang mana 31 itu terdiri dari 8 cervical, 12 thoracal, 5 lumbal, 5 sakral, dan 1 coccygeal. Yang ini nanti bagian dari sistema nervosum perifericum atau peripheral nervous system. Bagian yang percabangan pertama dari saraf spinalnya itu, ini keluar di atas dari vertebra lumbal 1, sehingga antara cervical 7 dengan thoracal 1, karena vertebra cervical kita hanya ada 7, antara cervical 7 dengan thoracal 1 ini keluar saraf spinalis cabang cervical ke 8. Nanti selanjutnya ini sesuai dengan vertebra, tulang vertebranya. Bagian conus medularis merupakan bagian ujung tadi yang saya sebutkan, dan setelahnya hanya berupa gabungan dari saraf spinalis yang akan keluar menuju ke segmen level vertebra yang berkaitan. Ya. Jadi kalau untuk yang bagian tadi atas, cervical pertama itu keluar antara cervical 1 sampai 2, antara occipital dengan cervical 1 tulangnya ya. Untuk selanjutnya ke bawahnya itu dia akan makin memanjang karena apa? Karena bagian ujung segmen dari medula spinalis ini berada tidak sesuai dengan level vertebranya. Ya, dan semakin ke bawah dia semakin ke bawah pula perbedaan levelnya makin jauh. Nah, untuk spinal cordnya ini nanti akan berkaitan dengan fungsi ya. Kemudian bagian medula spinalisnya ini selain dari sebagai pusat dari spinal nerve-nya tersebut, ini juga merupakan bagian pusat dari reflex center ya. Karena di situ ada bagian dari neuron asosiasi yang mana nanti akan menghubungkan antara sensorik dengan motorik. Kemudian tadi ya sudah disebutkan memanjang mulai dari foramen magnum ya sampai ke level 1 atau level 2 dari lumbal ya. Kemudian terminal N-nya ini disebut sebagai conus medularis. Nanti di praktikum kalian bisa melihat gambaran conus medularis ada di kadaver kita. Kemudian terbagi nervus spinalisnya itu sesuai dengan spinal nerve-nya ada 31 segmen. Kemudian bagian inferiornya setelah conus medularis ini berupa gabungan serabut saraf yang mirip ekor kuda sehingga disebut sebagai cauda equina. Nah, di medula spinalis sendiri ini akan ada 2 bagian yang melebar, yaitu di bagian cervical dan bagian lumbal. Jadi kalau secara struktur bagian tidak lurus, tapi ada bagian yang melebar yaitu bagian cervical dan bagian lumbal. Kalau cervical ini biasanya nanti kaitannya dengan inovasi di bagian atas, kalau lumbarnya ini bagian bawah di ekstremitas. Ya, ini medula spinalis gambarnya pada beberapa segmen di potongan horizontalnya. Ini segmen cervical, thoracal, lumbal, dan bagian sakral. Nah, untuk potongannya tentunya tidak sesuai dengan level vertebranya ya. Seperti tadi saya sebutkan, ujungnya ada di conus medularis tinggi antara lumbal 1 dengan lumbal 2. Sehingga misalkan di sini potongan segmen sakral. Ini kalau kita lihat posisi dari vertebranya ini masih bagian dari
bagian vertebra kembar. Sehingga saraf spinalisnya itu nanti keluarnya di bawah kalau untuk yang sakralnya di sini. Ya. Jadi dia bergabung dulu seperti ekor kuda sebagai cauda equina, baru kemudian keluar sesuai dengan segmen dari vertebranya. Nah, pada beberapa segmen dari medula spinalis, kita bisa melihat gambaran seperti halnya pada cerebrum. Adanya bagian white matter dan bagian gray matter. Nah, kalau untuk bagian gray matternya sendiri, itu akan terbagi menjadi 3 bagian kurang lebih ya. Utamanya 3 bagian tersebut, yaitu di cornu anterior, ini bagian dari cornu anterior gray matter pada medula spinalis. Ya. Ini utamanya kaitannya dengan somatik motor. Ya. Sementara untuk yang intermediolateral, ini bagian di sini, ya, dari gray matter pada medula spinalis. Ya. Ini kaitannya dengan preganglionik simpatetik, preganglionik parasimpatetik, dan otonomik. Sementara untuk yang posterior, yang cornu posterior ini kaitannya dengan sensorik. Ya. Kaitannya dengan sensorik. Dan dari masing-masing inilah nanti keluar radix, ya, radix anterior maupun radix posterior yang ini sudah merupakan bagian dari sistema nervosum perifericum atau peripheral nervous system. Ya, walaupun posisinya masih berada di dalam canalis vertebralis. Oke, ini gambaran apa namanya? Tadi radix dorsal dan radix ventral yang keluar dari medula spinalis. Ini gambarnya seperti ini. Ini masih di bagian dalam dari canalis vertebralisnya. Ini cornu dorsalis, cornu ventralis dari gray matternya, ya. Kemudian keluar di situ radix ventralis dan radix dorsalis. Kalau radix dorsalisnya di sini ada ganglion. Jadi sebelum masuk ke sana karena dia kan sensorik ya, dia arahnya ke sini masuk nih. Nah, dia ganglionnya masih di sini, masih di dalam. Kalau yang bagian ventral rootnya ini kan kaitannya dengan sensorik, apa namanya, tidak ada ganglionnya di dalam. Baru perpaduan antara ventral dan dorsalnya dia membentuk spinal nerve yang nanti keluar dari canalis vertebralis. Nah, ini yang disebut spinal nerve itu gabungan dari radix ventral dan dorsal. Jadi di sini ada serabut motorik dan sensorik. Baru kemudian nanti dia akan bercabang lagi membentuk ramus posterior dan ramus anterior. Ramus anterior nanti akan membentuk plexus yang nantinya kaitannya dengan beberapa fungsi pada bagian-bagian tubuh sesuai dengan levelnya. Misalkan pada bagian cervical nanti dia membentuk plexus brachialis dan lain sebagainya. Pada segmen lumbal tadi dia membentuk plexus apa namanya lumbal, plexus apa namanya sakral, ya, dan gabungannya yaitu lumbus sakral dan lain sebagainya. Dari ramus ventralisnya juga dia akan memberikan kontribusi yang nantinya akan membentuk simpatik ganglion yang mana ini berada di paravertebral di sini ya. Nanti di bagian sistema nervosum perifericum bahasanya. Ya, kalau untuk bagian white matter-nya ini sama halnya dengan bagian apa namanya gray matter akan terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian dorsal, bagian lateral, ya, dan bagian ventral. Karena dia merupakan serabut apa namanya akson, sebagian besar isinya ada serabut akson di situ, maka gambarannya akan putih oleh karena struktur mikronya dibangun oleh bagian-bagian dari akson. Nah, kita dikenal dengan terminologi funiculus nanti sehingga ada funiculus lateral, ventral, dan dorsal. Di dalamnya terdapat ascending dan descending fibers jaras neuroanatomi yang nanti ada bahasanya tersendiri. Gray shape tadi ya, bentuk dari gray matter tadi kan bentuknya seperti huruf H, punya 2 cornu anterior dan posterior yang nantinya terdiri dari
beberapa bagian badan sel. Kalau bagian anterior, kornu ventral, kornu anteriornya itu kaitannya dengan motorik. Sementara yang bagian sensoriknya ada di kornu dorsalis, sehingga di situ akan ada bagian interneuron yang nantinya akan mengkonvey atau meneruskan informasi sensorik. Ya. Kemudian di bagian dorsalnya tentunya sama dengan bagian ventral akan terbagi menjadi somatik dan visceral sesuai dengan input dan output yang nantinya akan diberikan. Jadi gabungan ya. Kemudian bagian uh, radix atau root dari spinal nerve ya, baik yang dorsal maupun yang ventral ini merupakan bagian dari PNS, bukan bagian dari CNS. Ingat ya. Jadi CNS itu hanya otak dan medula spinalis. Walaupun dia masih terdapat di situ, makanya waktu pas praktikum saya sebutkan bahwa sebagian besar PNS kita itu tidak diliputi atau tidak diselimuti oleh struktur tulang. Tapi ada bagian kecilnya, yang mana ya ini, bagian radixnya tersebut. Ya. Ya, ini gambaran konfigurasinya ya. Kalau kita lihat di cerebrum atau di bagian cerebellum dan medula spinalis ini sama. Ada bagian meninges yang terdiri dari apa namanya dura mater, subdura arachnoid, ada bagian subarachnoid yang terisi oleh likur cerebrospinal dan ada bagian pia mater yang akan melekat pada organnya. Dalam hal ini medula spinalis itu sendiri. Ya. Jadi ini gambarannya. Dan di bagian bawah setelah bagian cauda equina, nah nanti akan melipat tuh bagian dura maternya. Dan bagian pia maternya juga melipat duluan. Nah, nanti akan ada terminologi khusus kalian pelajari nanti di eh, apa namanya praktikum sebagai velum terminale baik yang internum maupun yang eksternum. Topografi dari spinal cord-nya, ingat ya, setelah lumbal 2, ini bagian cauda equina, sehingga kalau kita potong secara horizontal, gambarannya akan seperti ini. Ya, gambarannya hanya sebagai uh, kumpulan dari banyak serabut, makanya disebut sebagai cauda equina. Tapi pada potongan masih ada medula spinalisnya, gambarannya akan berbeda. Kita bisa melihat gambaran kalau ini potongan setinggi cervical 4. Di sini tentunya ada gray matter yang berbentuk H, ada funiculus dorsalis, ada funiculus ventralis, funiculus lateralis. Ya. Nah, ini gambaran apa namanya? Cauda equina. Ini bagian ujung dari medula spinalis sebagai konus medularis. Ini gambaran selanjutnya merupakan gabungan dari serabut saraf nervis spinalis yang keluar dari medula spinalis menuju ke bagian segmen sesuai segmen dari vertebra segmen vertebranya ya. Jadi kalau untuk bagian sakral tentunya bagian segmen di medula spinalisnya ada di atasnya jauh karena ujungnya aja cuma sampai lumbal 1, lumbal 2. Nah, kalau kondisi secara anatomi pada neonatus sampai ke dewasa tentunya akan berbeda. Pada neonatus, dia ujungnya atau konus medularisnya ini menyentuhnya lebih ke bawah karena perkembangan vertebra, os vertebranya lebih cepat ya dibandingkan dari apa namanya medula spinalisnya sehingga seolah-olah sepertinya dia naik ke atas ya. Padahal ini karena pertumbuhan vertebranya yang ke bawah. Jika bagian ujung, bagian konus medularisnya dia akan sampai kurang lebih L1 dan L2. Ya, saya rasa ini bisa dilihat-lihat saja ya, karena nanti pada praktikum kalian akan bisa lebih detail untuk melihat ini. Ya, ini masih bagian dari spinal cord, ya, ini masih bagian dari pia maternya. Ya. Ini bagian yang blood vessel yang tadi di sebelumnya pada blood supply anterior, bagian anterior dan bagian posterior ya. Ini bagian dari arteri dan venanya ada di sini.
Nah, ini gambaran secara skematis ya. Kalau misalkan kita lihat bagian sakral 1, misalkan keluarnya spinal nerve-nya ada di sakral 1 sampai sakral 2, tapi segmen medula spinalisnya di atas ya. Karena memang konus medularisnya aja hanya setinggi antara L1 sampai L2 ya. Kemudian ini bagian dari filum terminale externum, ujungnya ada di sekitar koksid ya, tertambatnya di situ. Antara bagian apa namanya film terminal internum dan eksternumnya ini menandakan akhir dari ruang apa yang di bawah durameter antara arachnoid dengan diameter subarachnoid space-nya ya. Baik, ini gambaran secara histologi strukturnya ya. Bisa dilihat adanya gray matter, adanya white matter, ada cornu posterior, cornu anterior, ada folliculus posterior atau dorsal, ventral, dan lateral. Ya, nah kalau untuk struktur tulangnya antara corpus vertebral 1 dan eh, bersebelahan dengan sebelahnya itu terpisahkan oleh jaringan tulang lunak ya, atau bagian yang kita sebut punya terminologi sebagai apa intervertebral discus intervertebralis ya. Ini tentunya ada lapisannya di bagian atas dan bawah dari korpus vertebranya. Baru kemudian di tengah-tengahnya kayak sandwich ada discus intervertebralis. Secara umum terbagi ya di bagian pinggirnya ini sebagai anulus fibrosus sesuai dengan namanya. Dia kartilagonya seratnya tuh lebih kuat ya karena di situ fibrosus, sementara bagian tengahnya ini lebih lunak sebagai nukleusnya, nukleus pulposus ya. Anulusnya cincinnya fibrosa ya, jaringannya fibrosus. Nah, kalau kaitannya dengan ini gambaran secara skematis ya antara korpus vertebra 1 dengan lainnya, dia diliputi apa namanya di apa namanya bantalan, diberi bantalan yang tadi kita sebut sebagai diskus intervertebralis ya. Maka nantinya ini ada beberapa manifestasi klinis yang mana beberapa bagian dari anulus fibrosusnya tadi itu karena mungkin proses usia ya degeneratif atau karena adanya proses trauma terjadi robekan. Nah, robekannya itu antara anulus fibrosus yang bagian anterior dengan posterior ini kemungkinannya chance-nya itu lebih banyak yang mana, ini kaitannya dengan tebal dan tipisnya nantinya secara histologi. Nah, kalau gambarannya ketika misalkan bagian anulus fibrosus pada diskus intervertebralis yang mengarah ke posterior terjadi robekan misalkan, nanti kita akan melihat robekannya secara radiologi dari MRI misalkan. Nah, kalau dari MRI nanti tergantung letaknya. Misalkan letaknya ada di bagian tengah sini dan kebetulan misalkan kita ambil contoh di sini yang masih ada medula spinalisnya. Nah, ini tentunya berbahaya. Misalkan masih di level lumbal 1 walaupun jarang ya. Biasanya kalau untuk hernia nucleus pulposus itu ada di bagian bawah karena di situ sebagai weight bearing ya antara lumbal 4 sampai sakral 1 ya, lumbosakral joint. Nah, itu biasanya kalau bagian tengah sini yang terdesak pada bagian kauda equinanya itu biasanya akan bilateral karena memang di tengah-tengah posisinya. Tapi kalau misalkan robekannya ada di salah satu sisi, tentunya dia hanya mengganggu bagian satu sisi saja dari nervis spinalis. Dan tentunya
manifestasi klinis yang paling sering muncul paling pertama adalah nyeri yang sifatnya nyeri neurogenik ya, nyerinya tajam. Apalagi kalau misalkan ini ya, ini nyeri sekali biasanya. Nah, tapi sensasinya unilateral nih biasa. Kalau ini bisa bilateral karena memang di tengah-tengah sini. Nah, ini gambaran untuk lumbal puncture ya tadi ya, atau lumbal anestesi. Ini diusahakan jangan sampai terkena dari medula spinalis sehingga dilakukannya di bawah lumbal 2 antara lumbal 3 dan lumbal 4 biasanya. Posisi ini adalah posisi ketika melakukan lumbal puncture ya, untuk mencegah si pasiennya ini karena refleks nyeri ini biasanya dipegang nih dengan kuat nih oleh orang pada bagian ventral sini. Ini posisi jarumnya ketika melakukan lumbal puncture ya, lumbal fungsi yang mana ini menembus bagian dura mater menuju ke subarachnoid space, kemudian dia melakukan fungsi dari liquor cerebrospinalnya. Ya, ini gambaran apa namanya skematis ya. Ini cornu anterior atau cornu ventral dari gray matter-nya. Ini cornu posterior atau cornu dorsal. Ini kaitannya dengan sensorik, ini dengan motorik ya. Yang ini kaitannya dengan tadi otonomik ya. Nah, gambarnya kurang lebih demikian. Tadi kalau yang radix dorsal sebelum menuju ke medula spinalis ini dia membentuk ganglion dulu. Jadi masih di dalam ya. Kalau ini bagian dari nervis spinalis yang merupakan gabungan radix ventral dan dorsalnya. Nah, nanti untuk ini mapping ini kalian pelajari di jaras-jaras ya, di jaras-jaras neuroanatomi kaitannya dengan traktus yang naik atau jaras yang naik dan jarak yang turun. Nanti mappingnya ada di sini. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kuliah SSP kita. Sebelum saya tutup, kalau di sini kebetulan sudah adzan asar. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya dok. Iya, silakan. Jadi tadi saya ingin bertanya mengenai liquor cerebrospinalis itu yang masuk ke dalam sentral kanalis itu keluarnya lewat mana ya dok? Tadi saya sebutkan apa? Tadi sudah saya sebut. Ayo, Kalau saya dengar tadi dia ayo apa? tuh di sentral kanalis itu katanya jalan buntu dok. Lalu, kalau buntu berarti dia keluarnya lewat sama dengan liquor cerebrospinal yang lain melalui foramina mediana atau magendi dan foramina lateralis kanan kiri atau luska menuju ke mana? Subarachnoid space. Gitu. Ya. Jangan bingung, kan dia buntu. Jadi dia nggak kemana-mana. Baik dok. Ya. Oke, Terima kasih banyak dok. sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau di sini mungkin tidak terlalu pusing, nanti pusingnya pada saat pelajaran jaras-jaras neuroanatomi, ya. Mulai dari jaras ascending maupun descending, karena banyak sekali itu. Oke, saya lihat tidak ada yang bertanya. Saya rasa silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat praktikum. Ya, praktikum kita ada 3 kali. Yang kedua besok masih kaitannya dengan lanjutan CNS kemarin. Semoga materi yang hari ini disampaikan bisa diserap dengan baik. Silakan di cross check kembali pada textbook masing-masing ya. Barangkali kan ada yang suka dengan textbook ini, ada yang suka dengan textbook B, C, D, dan sebagainya. Ya. Kalau bagusnya dibaca semua. Baik, saya tutup. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.